Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Salam. Saya mahasiswa Universitas Nurul Jadid, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, jurusan Ekonomi Syariah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Temi Wijaya, selaku pembimbing mata kuliah manajemen risiko keuangan syariah. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Temi Wijaya karena berkenan memberikan waktunya kepada saya untuk mempresentasikan atau menjelaskan sedikit materi mengenai analisis risiko bursa efek syariah. Nah, langsung saja. Untuk penjelasan materi yang pertama ialah mengenai tentang definisi risiko. Apa itu risiko? Risiko adalah kejadian yang merugikan. Jadi setiap hal-hal yang merugikan itu bisa dikatakan risiko. Nah, apabila risiko dilihat dari segi investasi, maka pengertiannya adalah kemungkinan adanya penyimpangan hasil atau keuntungan dari yang diharapkan, gitu. Dan risiko jika berada pada suatu perusahaan, maka pengertiannya lain lagi, ialah suatu peristiwa yang mungkin terjadi dalam operasional perusahaan sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Jadi apabila risiko ada di perusahaan, maka pengertiannya ialah suatu hal yang mungkin terjadi ataupun mungkin tidak terjadi di suatu perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka itu bisa dikategorikan sebagai risiko perusahaan. Nah, di sini risiko dan kondisi ketidakpastian itu memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Untuk yang pertama, itu risiko muncul karena adanya ketidakpastian. Maksudnya bagaimana? Di dunia ini kan kita dihadapkan pada banyak ketidakpastian. Contohnya, hari ini bisa mendung, bisa tidak. Nah, seperti itu. Seperti halnya seperti investasi, bisa untung dan bisa rugi. Nah, seperti itu. Dan untuk yang kedua, ketidakpastian dalam berbagai aspek kehidupan akan menimbulkan risiko yang harus dihadapi oleh manusia. Dan yang ketiga, ketidakpastian ada tingkatan dan karakteristiknya. Nah, untuk tingkatan ketidakpastian itu ada 4 hal. Yang pertama, tidak ada atau pasti. Maksudnya tidak ada atau pasti itu sudah jelas gitu. Hasilnya bisa diprediksi dengan pasti. Seperti contohnya hukum alam. Hukum alam kan sudah tidak bisa ditebak dan itu sudah pasti. Dan untuk yang kedua yaitu ketidakpastian objektif. Apa itu ketidakpastian objektif? Nah, untuk ketidakpastian objektif itu pengertiannya ialah hasil bisa diidentifikasi dan probabilitas diketahui. Contohnya permainan dadu, kartu, dan game apa, permainan yang masih bisa diprediksi dan probabilitasnya itu bisa diketahui secara individu, itu disebut ketidakpastian objektif. Dan yang ketiga itu ketidakpastian subjektif, ialah hasil bisa diidentifikasi tapi probabilitas tidak diketahui. Sebenarnya kebakaran, kecelakaan mobil, dan investasi itu pun masuk dalam ketidakpastian subjektif. Dan yang terakhir atau yang keempat ialah sangat tidak pasti. Maksudnya bagaimana? Hasil tidak bisa diidentifikasi dan probabilitas tidak diketahui, seperti eksplorasi angkasa luar angkasa. Itu kan tidak ada yang tahu sebelum kita sendiri yang survei ke sana.
Dan untuk yang selanjutnya adalah seperti halnya saham forex, harga minyak sampai dengan harga listrik. Apabila mengalami fluktuasi meskipun dengan tingkat fluktuasi yang berbeda-beda, maka risiko ada di mana-mana yang mencakup berbagai macam instrumen dalam kehidupan. Nah, fluktuasi di sini bisa disebabkan dari beberapa faktor. Yang pertama, globalisasi dunia. Akibat globalisasi dunia, maka terjadi kejadian di suatu negara akan cepat mempengaruhi negara lain. Kita kaitkan dengan yang sekarang gempar-gemparnya virus corona itu kan. Itu kan berasal dari satu negara, akan tetapi berdampak pada negara-negara lain. Nah, itu kan pengaruhnya sangat cepat, menyebarnya sangat cepat dan mempengaruhi negara-negara lain, dan itu pun merugikan, malah bisa dikatakan merugikan negara-negara lain apabila sudah virus corona itu sudah masuk ke negara tersebut. Indonesia ini pun berapa kerugian yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani kasus COVID ini. Dan yang kedua, liberalisasi dunia. Dengan membuka pasar domestik terhadap investor asing, maka akan mengakibatkan aliran modal lebih mudah untuk masuk dan keluar, sehingga mengakibatkan fluktuasi dunia. Dan yang ketiga adalah kecepatan proses informasi. Teknologi yang sangat maju, semakin maju, mendorong para investor untuk atau pelaku pasar untuk lebih cepat memperoleh informasi dan bereaksi cepat terhadap informasi tersebut, sehingga mendorong fluktuasi semakin tinggi. Di zaman sekarang ini sudah jelas bahwa teknologi itu sudah sangat canggih, sudah sangat maju. Bahkan anak kecil sekalipun sudah pandai untuk mengoperasikan yang namanya handphone. Nah, untuk selanjutnya, risiko di sini ada berbagai macam kategori. Yang pertama, risiko murni. Apa itu risiko murni? Risiko murni adalah di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Nah, maksudnya bagaimana? Kita ambil contoh gampangnya adalah risiko kecelakaan, kebakaran, kebanjiran. Itu kan kerugian pasti ada, tapi keuntungan sudah pasti tidak ada. Dan untuk yang kedua adalah risiko spekulatif. Apa itu? Di mana kita mengharapkan terjadinya keuntungan, tetapi seringkali juga kita tidak dapat menghindari kerugian. Untuk lebih jelasnya, kita ambil contoh jual beli saham. Kita kan bisa untung, tapi kita juga bisa rugi, seperti itu. Nah, contoh-contoh risiko murni di sini sudah saya kategorikan ada 3 macam. Yang pertama ialah risiko aset fisik. Maksudnya bagaimana? Risiko yang terjadi karena kejadian tertentu berakibat buruk pada aset fisik. Contoh ilustrasinya seperti kebakaran yang melanda gudang atau bangunan perusahaan. Itu kan sudah pasti sangat merugikan bagi perusahaan. Untuk yang kedua adalah risiko karyawan. Risiko ini disebabkan karena karyawan, maka organisasi yang mengalami peristiwa pasti akan mengalami kerugian. Seperti halnya contoh kecelakaan kerja akan mengakibatkan karyawan cedera dan kegiatan operasional kan pasti akan menjadi terhambat. Dan untuk yang ketiga adalah risiko legal. Risiko kontrak tidak sesuai yang diharapkan, dokumentasi yang tidak benar. Ini biasanya sering terjadi antara perselisihan sehingga perusahaan lain menuntut ganti rugi. Terjadi perselisihan antara perusahaan, maka perusahaan yang satu pasti akan meminta ganti rugi. Nah, untuk contoh-contoh risiko spekulatif di sini ada 4 macam juga. Yang pertama, risiko pasar. Risiko ini terjadi dari pergerakan harga pasar. Untuk contoh ilustrasinya,
harga pasar saham dalam portofolio perusahaan mengalami penurunan yang mengakibatkan kerugian yang dialami perusahaan. Untuk yang kedua adalah resiko kredit, resiko karena nasabah gagal memenuhi kewajiban kepada perusahaan. Nah, yang ini banyak sekali terjadi di kalangan masyarakat sekitar. Nasabah meminjam akan tetapi tidak sanggup untuk melunasinya. Apa yang terjadi? Main petak umpet sama pihak bank. Kalau sudah kayak gitu, biasanya sering kayak gitu yang sering saya. Dan untuk yang ketiga adalah risiko likuiditas, risiko tidak memenuhi kebutuhan kas. Nah, perusahaan tidak memiliki dana kas untuk memenuhi kewajibannya. Dan yang terakhir, risiko operasional, risiko kegiatan operasional tidak berjalan lancar dan mengakibatkan kerugian. Mesin produksi macet sehingga produksi menjadi terhambat. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata atau penjelasan yang kurang jelas atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.